Tetaplah kamu di sisiku. Langsung tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh, seluruh badan merasakan sakit. Yang pertama merasakan sakit, mulut. Yang kedua, mata, dia cari. Yang ketiga, tangan mengusap. Yang keempat, mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang tahan tuh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok. Piko jalan lagi. Jangan kok terus. Iya toh? Begitu mestinya kita di Samarinda. Ada masyarakat miskin. Anggota DPR pikirkan bagaimana ini masyarakat berhenti miskin. Ada masyarakat diserobot tanahnya sama perusahaan, bagaimana Kapolres pikirkan jalan keluarnya. Ada rakyat kecil digusur rumahnya padahal surat-suratnya beres, surat-suratnya lengkap. Pemuda Pancasila hadir membela rakyat. Bukan malah melindungi pengusaha yang salah. Ayo, tetanggamu sakit, kamu gotong royong obati. Caranya ada mobil bawa ke rumah sakit. Pelan-pelan teriak ibu. Coba suaraku seperti suaranya ibu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Karena suara saya bermasalah, saya tidak panjang-panjang. Bapak Ibu, kalau majelis ulama bikin pengajian biasa. Kenapa? Kerjanya memang. Kalau remaja masjid bikin tabligh akbar tidak spesial. Kenapa? Memang di situ kerjanya. Kalau pengurus masjid bikin pengajian memang sepantasnya. Tapi kalau polisi dan tentara bikin pengajian, itu baru luar biasa. Bu, Pak, Ibu, saya tanya. Bu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam saya hilang motornya. Adik-adik, oi, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Iya. Bapak-bapak diserobot tanahmu, siapa kau cari? Ibu-ibu, kalau hilang suamimu siapa kau cari? Ya. Berarti jangan pernah musuhi polisi. Jangan pernah musuhi tentara. Kenapa? Kita bisa damai, tentram beribadah, tentam cari nafkah karena ada polisi yang menjaga kita. Bayangkan kalau tidak ada polisi, rumahmu diserobot, hartamu dijarah, anakmu diperkosa, kau pergi ke polsek, tolong Pak polisi, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya, iya toh. Kalaupun ada polisi di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Nah lengkap. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu helm. Itu motormu Yamaha. Jaketmu Honda. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bu,
Adek-adek, malam ini spesial. Kenapa? 2 penceramahnya. Iya kan? Ada Guru Udin, Bubuhan Banjar. Ada Dasat Latif, saudara dari Bugis. Kalau ini bikin acara yang hebat, karena polisi yang bikin acara. 2 penceramahnya. Iya toh? Kalau majelis taklim mau undang saya, jilbabmu saja belum lunas. Syukur alhamdulillah ada polisi bikin acara, kita bisa kumpul di tempat ini. Ibu tahu enggak pahalanya datang jamaah begini? Adik-adik polisi, kau tahu enggak pahalanya datang pengajian begini? Kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu di Sepinggan, jauh sekali, di Sempaja, berapa langkah kaki kau datang di sini? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini, bujur banar. Ya kalau, maka kita bersyukur kepada Allah ada polisi bikin pengajian seperti ini. Kalaupun ada polisi seperti film Rambo, ada tuh film Rambo dulu, iya, 1 orang. Bapak Ibu tahu nggak polisi di Indonesia hampir 1,5 juta, 500.000 polisi. 1 yang jahat tidak boleh kau jadikan ukuran begitu semua polisi. Tidak, banyak polisi yang baik. Di antaranya yang hadir di tempat ini semua. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di tempat ini, karena tujuannya pemilu damai setelah selesai, maka kita harus kembali merapatkan barisan. 1, syukur kepada Allah ada pengajian seperti ini. 2, minta tolong panitia sediakan air di sini. 2, nonton sepak bola tadi malam. Nonton. 1 saja salahnya Indonesia. Simpan. Apa salahnya? Golnya seimbang. Coba kalau golnya lebih banyak daripada Laos, pasti Indonesia menang. Iya toh? Cuma karena golnya imbang, tidak menang. Nah, tadi malam saya lihat ada pemain dari Persija, ada pemain dari PSM, ada pemain dari Bali, ada pemain dari Surabaya. Mereka berbeda-beda, tapi namanya PSSI. Sepak bolanya Indonesia. Begitu juga kita di Samarinda. Ada Bubuhan Banjar, Angkato Ogi, Angkato Jawa, ada Sunda. Boleh berbeda-beda, tapi kita warga kota Samarinda. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Sholat berjamaah, coba lihat sholat jamaah. Coba lihat salat jamaah di Masjid Islamik Samarinda. Boleh berbeda suku, tapi begitu kau takbir, angkat memuliakan Allah, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Banjar, Allah ganal bujur. Ya toh? Datang lagi saudara kita orang Bugis, Pungalau ta'ala malopo. Ya,
Datang lagi saudara kita dari Kutai. Allah, bore beneh. Ya kan? Datang saudara kita penjual nasi padang. Allah, nan gadang. Terakhir, polisi dari Jakarta. Dia takdir pakai bahasa anak gaul Jakarta. Allah, gede amat gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 5 suku. Itulah pentingnya persaudaraan. Coba lihat, masuk masjid, mau dari arah datangmu sama arahmu. Arahnya kemana? Kiblat. Yang dari kiri selatan kau arah ke barat. Yang dari timur arah ke barat. Yang dari utara arah ke barat. Yang dari barat arah ke barat. Coba kalau masing-masing menghadap sesuai datangnya. Yang dari timur hadap ke timur. Yang dari barat hadap ke barat. Yang selatan selatan. Utara utara. Begitu tuh. Ruku. Baku tabraklah pantatmu. Allahu Akbar. Itulah pentingnya berjamaah, diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya persaudaraan? Dengar baik-baik. Ada orang, saya minum dulu Bu ya. Bapak Ibu pernah lihat saya sakit kan? Saya pernah sakit 6 bulan. 6 bulan saya tidak boleh ceramah. Dokter bilang tidak boleh naik mobil lewat dari 2 jam. Tidak boleh naik mobil lewat dari 2 jam. Saya dijanji heli. Saya landing di Pekanbaru. Mana heli? Tidak bisa terbang. Saya sudah sampai, tidak mungkin saya pulang. Pasrahlah saya. Naik mobil dari Pekanbaru ke Padang Lawas. 12 jam lebih. Jalannya kalau begini saja enak. Begini jalannya. Sampai mau jatuh-jatuhkan bajuku. Ya, ceramah 1 jam. Sudah itu lanjut lagi naik mobil. Kemana? Mandailing Natal. 9 jam. Saya sudah mulai drop, demam. Tapi tidak mungkin saya tidak ceramah. Karena sudah jamaah sudah kumpul. Sudah ceramah kurang lebih 1 jam. Mana pernah saya ceramah di bawah 1 jam. Marah orang. Capek naik mobil lagi. Kemana? Ke Padang, Sumatera Utara. Bayangkan Ibu. Dari Riau kemudian ke Medan, Padang Lawas, Sumatera Utara, ke Sumatera Barat. Naik pesawat lagi ke Jakarta. Pulang langsung sakit ke Singapura. Berobat 2 hari. Belum selesai harus isi acara ini. Itulah nasib sebagai pendakwah. Tapi sembuh, sehat lagi kalau lihat jamaah seperti ini. Saya tadi di atas mobil, saya lihat luar biasa memang ini jamaah saya di Samarinda. Tidak pernah saya hadir di Samarinda jamaah sepi, selalu ramai. Alhamdulillah. Ya. Maka saya semangat. Tapi apa boleh buat? Suara saya yang tidak semangat. Kalau saya sangat semangat, tapi suara saya mengendaki saya harus rehat. Bapak, saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh. Kenapa sih penting persaudaraan? Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Puasa Senin Kamis. Tadarus tiap hari. Jamaah selalu di masjid. Tapi di kompleks tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara got.
Sebelah kanannya bertengkar gara-gara sampah. Di belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Orang seperti ini bangkrut nanti di akhirat. Habis pahala sholatnya, habis pahala puasanya, habis pahala ngajinya. Kenapa? Nabi pernah tanya, kamu tahu enggak orang yang bangkrut? Kau tahu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, yang tidak puasa, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Kalau begitu, kenapa dia bisa bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa bangkrut? Dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah kalah caleg gara-gara dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, dia sebarkan berita bohong di medsos. Dia sebarkan kejelekan-kejelekan saya di medsos. Akhirnya saya tidak menang. Allah berfirman, ambil dia punya puasa. Habis puasanya, Bu. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu. Pernah juga itu dia serobot tanahku. Dia ambil tanahku karena saya satu komplek. Tanahku setengah meter diambil. Gara-gara dia ambil setengah meter, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumah saya. 30 tahun selalu saya kebanjiran. Allah berfirman, ambil sholatnya. Habis puasa, habis sholat, habis haji, habis zakat, masih ada orang yang pernah dia fitnah. Saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi di kantor, saya dinoncopkan di kantor. Gara-gara dia, anakku kasihan akhirnya stunting, tidak punya uang untuk sekolahkan dia. Tidak punya lagi uang untuk memperbaiki gizinya. Gara-gara dia itu. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku. Allah berfirman, ambil dosanya yang pernah kau sakiti. Maka ini pentingnya silaturahmi. Kenapa? Untuk menjaga amal kita agar kita termasuk di akhirat orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang bangkrut. Itu di akhirat. Di dunia, orang yang banyak musuhnya tidak akan sukses. Orang yang banyak musuhnya susah hidupnya. Sebaliknya, orang yang banyak temannya banyak rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak uang, saya tidak kaya, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Ya, saya kemana-mana selalu ada yang bayar. Di Makassar, Ibu, hampir tidak pernah laku uang saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman dan terkendali. Ada yang isi udang, ada isi ikan, telur. Begitu saya bayar, tapi Haji, ajak na Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi. Nggak usah Ustaz, nggak enak. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Iya. Samarinda. Saya masuk warung, baru duduk. Ada yang datang ke kasir. Saya bayarkan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira kalau banyak musuh, musuh itu yang carikan kau masalah. Maka selesai pilkada, jangan kau lagi baku musuh. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi gubernur, kamu baku musuh sama tetanggamu. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Rugi. 2019 masih ingat Pilpres 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo.
lawan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Bertengkar, satu paket. Kamu apa kau dapat? Maka saudaraku, tidak ada keuntungan orang yang banyak musuhnya. Tidak ada baiknya orang banyak musuh. Adik-adikku polisi, jangan kau peras orang. Ya, jadikan baju coklatmu amal. Ya, betul-betul. Tapi kalau kau ditangkap, mohon kebijaksanaannya, Pak. Kau yang ngajar salah polisi. Namanya kantong. Selama dia menghadap ke atas, kau kasih uang, pasti diambil. Bu, ibu-ibu poluan, saya baru pulang ceramah dari Los Angeles. Tahu Los Angeles, Bu? Oh, lojanan belok kanan. Bu, ada polisi. Kau tahu perbedaannya? Saya di sana lihat polisi, saya turun dari mobil, dia hormat. Begini caranya hormat. Ini. Saya tanya, kenapa? Semua untuk negara, kita tolak apapun pemberian. Dalam hatiku, oh, pantas Indonesia hormat begini. Adik-adikku polisi, saya cinta kalian karena Allah. Kalau saya tidak mau kalian masuk neraka. Kenapa? Karena saya bisa ceramah dari Sabang sampai Merauke, damai dan tentram karena jasa polisi mengamankan kita. Maka itu baju coklat jangan kau pakai. Nggak laku. Kau juga kalau di jalan taati itu polisi. Sen kanan belok kiri. Pakai helm? Iya. Nggak dia pakai. Di mana simpan? Nah gantung. Begitu kau mohonlah Pak. Kebijakan sedikit apa kasihan ini Pak. Bukan motorku ini Pak. Jadi kau tempatkan polisi pada posisi yang serba salah. Diterima. Melanggar. Diterima. Uang ini. Iya toh? Maka yang baik saling pengertian. Ya, Ibu Bapak, saya bisa ceramah begini lancar, itu jasa-jasanya polisi. Nggak mungkin saya cepat sampai di sini kalau tidak ada polisi lalu lintas. Ya, adik-adikku polisi, ya, rugi kalian kalau polisi tidak memudahkan dirimu masuk surga. Coba kalau taraweh, coba lihat kalau taraweh, polisi kasihan mau juga taraweh, tapi dia tidak taraweh. Kenapa? Karena dia jaga kita berjamaah di masjid. Itu jasanya polisi. Kalian juga pemuda Pancasila, jangan juga mau seperti polisi. Ya, sudah tidak saatnya polisi ini pemuda Pancasila minta uang di jalan. Luna tidak jalan saat itu.
Sudah tidak saatnya lagi pemuda Pancasila pergi peras-peras di kantor bawa ini. Tidak saat lagi. Saatnya kalian bekerja sama sama polisi, bekerja sama sama tentara, bekerja sama sama masyarakat. Untuk apa? Memajukan kota Samarinda. Kalian masyarakat Kalimantan Timur keliru kalau tidak damai. Kami orang Sulawesi Selatan, lihat kasihan kampung saya, tidak ada batu bara. Yang ada batu tawas. Ya, Masya Allah. Saya lewat ini Pak. Banyak natawa kurma di Kaltim. Masya Allah. Tengok kanan pohon kurma, tengok kiri pohon kurma. Nah bilang kameramenku, bukan kurma itu Ustaz, sawit. Oh, saya kira kurma. Allah Karim. Kaya Kaltim ini. Kalau saya lihat itu namanya Sungai Mahakam, saya berdiri di pinggirnya. Masya Allah, batu bara keluar masuk. Tapi kenapa masih banyak jalan di Kaltim jelek? Kenapa masih banyak anak-anak Kaltim setengah mati ke Malaysia cari kerja? Kalau kalian mau baik, bersatu kok. Caranya apa? Bikin kekuatan. Desak anggota DPR. Bikin perda yang memudahkan masyarakat Kaltim gampang bekerja. Itu makna silaturahmi. Coba lihat silaturahmi. Guru Udin tadi katakan, umat Islam itu kata Nabi seperti badan ini. Lihat badan kita Pak. Ita ye lemuhe, ita ko. Lihat badanmu. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-dua, kerjasama. Iya kan? Anak muda pergi pacaran. Bila kamu di sisiku, langsung tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh, seluruh badan merasakan sakit. Yang pertama merasakan sakit, mulut. Yang kedua, mata, dia cari. Yang ketiga, tangan mengusap. Yang keempat, mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang tahan tuh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok. Piko jalan lagi. Jalan kok terus. Iya toh? Begitu mestinya kita di Samarinda. Ada masyarakat miskin, anggota DPR pikirkan bagaimana ini masyarakat berhenti miskin. Ada masyarakat diserobot tanahnya sama perusahaan, bagaimana Kapolres pikirkan jalan keluarnya. Ada rakyat kecil digusur rumahnya padahal surat-suratnya beres, surat-suratnya lengkap. Pemuda Pancasila hadir membela rakyat. Bukan malah melindungi pengusaha yang salah. Ayo, tetanggamu sakit, kamu gotong royong obati. Caranya ada mobil bawa ke rumah sakit. Pelan-pelan teriak ibu. Coba suaraku seperti suaranya ibu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilkada sudah selesai. Beda calon gubernur,
Biasa. Mari kita baikan lagi. Tim sukses, selesai tugasmu. Jangan lagi menghasut. Jangan lagi memprovokasi. Gugat Pak, ini ada kecurangan. Ya suruh gugat supaya tetap jalan proyek. Sudah. Kalau kau kalah, tandingku lagi 5 tahun yang akan datang. Nggak usah ribut. Bapak Prabowo 4 kali tanding baru jadi presiden. Oh, Allah tahu. Dasar, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siapa jenderal. Datang Pak Gubernur, siapa gubernur. Datang presiden, siapa presiden. Allah katakan, saat kau jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya sekarang. Jadi kalau ada calon kita kalah, ayo mari terima fakta politik. Ada curang, jangan menghasut masyarakat. Jalur hukum. Tapi saya rasa kalau itu dilakukan, habis lagi uang, panjang urusan, susah untuk menang. Lebih baik yang kurang suaranya datang yang menang. Selamat, saya dukung semua program kerjamu. Tapi kalau kau salah, saya orang pertama yang akan masalahkan. Mari begitu. Kalian yang menang, ingatkan, kalau menang, wajib kau tunaikan janjimu. Wajib. Apa artinya wajib? Berdosa kalau tidak dilakukan. Kalau dia cuma janji-janji dan dia tidak laksanakan, itu disebut munafik. Dan ancaman orang munafik dalam Quran jelas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya pembohong, pengumbar janji, dia tidak tepati janjinya, dia tidak laksanakan janji-janjinya. Sesungguhnya kami kembalikan mereka dalam neraka, keraknya neraka dia tempati. Kalau orang lihat itu Pak, siksanya pemimpin di neraka, tidak ada orang mau jadi wali kota. Saya kan sebelum masuk proses pilkada, Nasdem datang ke rumah saya, minta saya maju, tapi saya tolak. Kenapa? Saya yakin lebih banyak masalah yang bisa muncul kalau saya di situ. Kenapa? Bukan ahliku di situ. Ahliku ceramah. Ceramah, mari, biar 3 jam saya tidak mundur. Tapi wali kota, gubernur, mohon maaf, kasih sama yang ahli. Ahli, kasih pekerjaannya, bisa mensejahterakan rakyat. Tapi sayang, banyak orang mau jadi wali kota, banyak orang mau jadi gubernur hanya karena modal duit, bukan otak. Kenapa begitu? Karena kau semua juga mau disogok. Saya baca berita, wallahu alam benar atau tidak di medsos, di Kaltim 80% lebih menghendaki menunggu Wansogo. Bu, kalau orang koruptor masuk neraka karena korupsi, sogok menyogok 40 miliar masih masuk di akal. Kenapa? 40 miliar dia nikmati. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, makannya enak. Masuk neraka, dunianya nyaman. 200.000. Berapa? 100. 100.000 masuk neraka. Itu Mia Selina Belembe.
Yo, Ustaz, bagi mereka yang sudah terlanjur terima, tobat. Yang kedua, kasih kembali uangnya orang. Aku ketawa serius ini. Sudah habis. Kau minta maaf bila sudah habis uangnya, Pak. Apalagi kalau kau sudah janji, kau terima uangnya, lalu kau tidak coblos, 2 kali lipat dosamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Saya berharap selesai pelantikan, suara saya mudah-mudahan pulih lagi. Kita mohon Pak Kapolres dan Pak Dandim bikin acara lagi di sini. Siap Pak Komandan? Kalau Bapak tidak siap, saya yang siap. Ya. Oleh-oleh khusus pulang, setelah jaga silaturahmi, perbaiki sholat. Adik-adikku polisi, perbaiki sholatmu, biar Allah kasih jadi ku Kapolsek. Coba itu Kapolresmu, ada ajudannya toh. Adik-adik, kau lihat Pak Kapolres, ada ajudannya toh. Coba kalau Kapolres panggil ajudan, ajudan, biar dia lagi duduk. Siap Komandan. Itu ada kacang di mulutnya, namakan bula-bula. Iya toh? Iya. Ada kira-kira kau lihat Kapolres panggil ajudan. Ajudan, tunggu dulu Komandan. Injak lehermu. Jangankan Komandan, istrinya aja Komandan kau tidak berani. Padahal itu Komandan ada mutasinya, ada pensiunnya. Begitu takutnya kau sama manusia. Kenapa ketika Allah panggil kamu, hayalas sholat, polisi sini kau sholat, apa kau bilang? Tunggu. Komandanmu saja tidak bisa kau bilang tunggu. Tuhanmu kau bilang tunggu. Kurang ajarnya lagi. Dari subuh dia suruh tunggu, sampai saya tidak datang-datang. Kau ketawa karena kau gitu. Iya toh? Pantas adik-adik 13 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Maka adik-adikku para polisi, mau baik karirmu, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah, kasih kau apa yang kamu mau. Adik-adik, ibu-ibu, kalau mau baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Kenapa rumah tanggaku ini tidak pernah berhenti bertengkar? Pasti tidak sholat. Kenapa setiap saya usaha selalu rugi? Pasti kau tidak sholat. Mohon maaf, ngontrak-ngontrak, jual-jual es, rumah tidak jelas, pemasukan tidak jelas, tiap hari begitu. Bisa jadi masalahmu karena kau tidak sholat. Kalau kau tidak sholat, tidak ada lagi harapan dunia akhirat. Adik-adik poluan, kalau kau tidak disenang komandan, ada pilihan. Ada pensiun dini. Selesai masalah toh. Saudara-saudaraku orang Jawa merantau ke Samarinda. Ternyata Samarinda tidak enak. Ada pilihan? Ada. Motere. Kembali lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nggih. Bapak-bapak, ada istrimu cerewet, tidak tahu masak, boros, tidak menghargai mertua. Ada pilihan? Ada. 2 pilihanmu, cerai atau tambah. Ibu-ibu, suamimu bajingan,
nakal, pejudi, ada pilihan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau tua mau berarti lagu zaman dulu itu. Ada pilihan. Menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan. Ada pilihan? Nggak ada. Nggak nyaman. Gulik lagi deh. Begitu kau keluar, viral kau satu dunia. Dan orang yang menderita di kubur, al-mutahawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ikut majelis seperti ini bagus. Ikut pengajian begini istimewa. Tapi kalau pulang tetap tidak sholat, semua akan sia-sia. Jaga silaturahmi, jaga persaudaraan, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah janjikan maqaman mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.